kepikiran nggak soal kekuatan dari bareng-bareng atau kebersamaan? Kita sering dengar kata itu, tapi apa sih kekuatannya? Gini deh, gimana kalau saya bilang, ada satu tindakan sederhana yang nilainya bisa langsung meroket cuma karena dilakuin bareng-bareng. Yuk kita bedah bareng-bareng kekuatan dahsyat di balik sebuah praktik spiritual yang mendasar ini. 27 kali lipat. Wow, angka ini bukan statistik biasa loh. Ini sebuah janji, sebuah pengganda nilai yang luar biasa kan? Tapi nilai dari apa sih? Dan kenapa angka ini jadi begitu krusial buat miliaran orang di dunia? Nah, ini dia nih misterinya. Gimana ceritanya sebuah tindakan yang sama persis bisa punya nilai yang beda jauh banget? Apa sih rahasia di balik efek pengganda yang gila-gilaan ini? Cuma dengan nambahin satu elemen aja, kebersamaan. Oke, ayo kita kupas tuntas angka ini. Kita mulai dari akarnya, kita cari tahu apa sih makna di balik pahala 27 kali lipat yang jadi inti dari semuanya. Jadi konsep ini dikenal sebagai sholat berjamaah. Di satu sisi ada ibadah yang kita lakukan sendiri, di sisi lain ada kekuatan komunitas. Nah, ide inilah yang nunjukin betapa berharganya kebersamaan itu dalam tradisi Islam. Tapi pertanyaannya, angka 27 ini datang dari mana sih? Kok bisa spesifik banget? Nah, untuk itu kita harus lihat langsung ke sumber ajarannya, ke kata-kata yang jadi fondasi dari praktik ini. Sumbernya itu adalah hadis. Buat yang mungkin belum familiar, hadis itu intinya adalah catatan perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad. Bisa dibilang ini kayak buku panduan praktis sehari-hari gitu buat umat Islam setelah kitab suci Al-Quran. Dan ini dia bunyinya, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Coba deh perhatikan, ini bukan sekedar saran loh. Ini penegasan yang kuat banget tentang betapa tingginya nilai ibadah kalau dilakukan bareng-bareng. Jadi, poin kuncinya tuh ini, gerakannya sama, bacaannya juga sama. Satu-satunya hal yang beda, satu-satunya variabel yang mengubah segalanya adalah adanya orang lain. Itulah dia kekuatan komunitas. Tapi tunggu dulu, ternyata ini bukan cuma soal hitung-hitungan pahala aja. Ada makna yang jauh lebih dalam di balik angka 27 itu. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar sholat. Jadi, hadis ini pesannya universal banget. Jelas, yang pertama ada pahala yang lebih besar. Tapi lebih dari itu, ini jadi simbol persatuan yang kelihatan banget. Terus, ini juga jadi semacam pelajaran disiplin setiap hari kan? Melatih kita buat tepat waktu, rapi, teratur. Dan yang paling penting, ini menumbuhkan rasa saling menghargai waktu kita berdiri samping-sampingan sama orang lain. Nah, ini nih yang keren. Praktek ini mengubah sesuatu yang tadinya ibadah pribadi jadi sebuah ekspresi publik yang nunjukin persatuan dan tujuan yang sama. Bener-bener transformasi dari aku menjadi kita. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang gimana caranya? Seperti apa sih struktur praktis dari sholat berjamaah ini? Gampangnya, ada dua peran utama. Pertama, ada imam. Dia ini pemimpinnya, yang berdiri di paling depan. Terus ada makmum, yaitu semua yang ikut di belakang imam dalam barisan. Terus apa bedanya? Bedanya simpel tapi krusial banget, yaitu di niat. Niat si imam adalah untuk memimpin sholat, sedangkan niat makmum adalah untuk mengikuti imam. Cuma beda niat di dalam hati ini, tapi ini yang nentuin seluruh struktur ibadahnya. Prosesnya sendiri sangat teratur. Pertama, jelas persiapan, pastiin diri dan tempatnya bersih. Kedua, penjajaran. Nah ini penting, semua membentuk barisan atau saf yang lurus dan rapat di belakang imam, gak ada celah. Ketiga, niat dalam hati sesuai perannya masing-masing. Dan yang terakhir, dan ini kuncinya, mengikuti. Makmum itu meniru setiap gerakan imam, tapi setelah imam selesai melakukannya. Jadi gak ada yang saling mendahului. Gerakan yang sinkron ini, yang dipimpin satu orang dan diikuti semuanya, ini bukan sekedar gerakan bareng-bareng. Ini adalah cerminan fisik dari semua yang kita bahas tadi, persatuan dan disiplin. Jadi intisarinya apa nih? Pertama, kebersamaan itu bisa melipat gandakan nilai sebuah tindakan spiritual sampai 27 kali. Kedua, sholat berjamaah itu memperkuat persatuan, disiplin, dan rasa saling menghargai. Ketiga, strukturnya simpel, ada satu pemimpin, yaitu imam, dan para pengikut, yaitu makmum. Dan yang terakhir, prinsip utamanya adalah bergerak seragam karena niat yang sama. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup.
Kalau kebersamaan bisa menciptakan efek 27 kali lipat dalam urusan spiritual, coba bayangin deh, apa yang bisa kita capai kalau kita terapin prinsip yang sama di tempat kerja, di keluarga, atau di lingkungan kita. Di mana lagi dalam hidup Anda kita bisa menemukan kekuatan 27 kali lipat ini dengan cara bersatu?